Cerita dimulai saat Genya merasakan tubuhnya mulai tersambung kembali dan luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Genya mengatakan kalau semua ini karena beberapa helai rambut saja. Genya merasa kalau ini adalah bukti jika darah iblis bulan atas ke-1 begitu murni. Genya merasa kalau darahnya mengalir lebih cepat dari biasanya sehingga dirinya merasa sehat dan tidak terkalahkan. Di sini Genya berkata kalau masih ada lagi potongan dari pedang Kokushibo yang patah, dan Genya yakin jika dirinya memakan potongan pedang tersebut, maka Genya merasa kalau dirinya akan semakin kuat. Namun saat di tengah perkataan tersebut, tiba-tiba Genya pun merasa terganggu oleh munculnya kembali suara-suara yang muncul di dalam pikirannya. Dan sambil membayangkan seseorang yang berbentuk bayangan, di sini Genya mendengar orang tersebut mengatakan kepada Kokushibo yang mana dia bertanya kepadanya, sudah berapa banyak Hashira yang sudah dibunuhnya saat ini, dan menyuruhnya untuk jangan membiarkan mereka mendekatinya. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Genya pun langsung terkejut, dan saat sadar dengan suara tersebut, Genya merasa kalau itu adalah suara dari Muzan sang Raja Iblis. Genya pun berkata dalam dirinya, kalau penyatuan dengan darah iblis pada dirinya terus berkembang, bahkan sampai-sampai dirinya bisa mendengar suara Muzan, apa yang telah terjadi kepada tubuhnya tersebut. Kemudian di sisi lain, di area pertempuran Kokushibo pun sudah mulai bertarung melawan Sanemi dan Gyome. Di sini Kokushibo telah menganalisa pertarungannya dengan Hashira batu dan angin. Dia mulai paham kalau kemungkinan mereka berdua adalah Hashira yang terkuat di antara Hashira-Hashira yang lainnya, terutama Gome. Di saat yang sama, sambil melihat Gome yang menyerangnya, Kokushibo mengatakan walaupun Gyome buta, tetapi dia begitu berbakat, yang mana Kokushibo merasa melalui gema suara rantainya Gyome bisa merasakan ruang dan pergerakan di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, sehingga Kokushibo pun masih sulit menerima fakta jika Gyome begitu sangat hebat dengan matanya yang buta. Tetapi itu tetaplah kenyataan baginya. Kokushibo melihat ke arah Sanemi yang mulai menyerangnya dengan tebasan pernafasan angin. Kokushibo merasa untuk menghadapi Sanemi dirinya hanya perlu menghancurkan pedangnya. Kemudian Kokushibo pun langsung menyerang bagian bilah samping pedang Sanemi menggunakan bagian atas bilahnya dengan menghantamnya dari bawah ke atas. Saat melakukan hal tersebut, Kokushibo merasa kalau sebuah katana akan mudah patah saat menerima serangan di bagian sisi bilahnya. Akan tetapi saat Kokushibo melakukan hal tersebut kepada pedang Sanemi di sini, dengan cepat Sanemi pun sadar akan hal itu, dan dengan kekuatannya dengan cepat Sanemi pun langsung meluruskan kembali pedangnya secara vertikal, dan kemudian sekuat tenaga langsung membalas hantaman pedang Kokushibo dengan menekan pedang Kokushibo menggunakan pedangnya ke lantai, bahkan hingga lantainya pun hancur akibat dorongan dari pedang tenaga Sanemi. Kokushibo terkejut akan kecepatan Sanemi dalam meluruskan pedangnya kembali. Kokushibo merasa kalau refleks yang dimiliki Sanemi semakin berkembang. Setelah Kokushibo menarik pedangnya kembali, Sanemi dan Gyome kembali berusaha menyerangnya. Sayangnya serangan mereka berdua berhasil dihindari oleh Kokushibo. Walaupun Sanemi dan Gyome gagal menyerangnya, mereka pun tetap dapat membuat sedikit rambut Kokushibo terputus. Kokushibo mengatakan dalam hatinya kalau memiliki tanda atau tidak, seseorang yang menerima serangan fatal seperti Sanemi seharusnya tidak bisa bertarung lagi. Mengapa kecepatan dan akurasinya juga ikut meningkat? Saat Kokushibo sedang berlari, tiba-tiba dengan cepat Gyome langsung mengayunkan kampaknya ke arah kepala Kokushibo. Kokushibo mencoba menghindari serangan tersebut dengan menggeser kepalanya ke samping. Telinganya pun terpotong oleh serangan kapak milik Gyome. Tidak membuang kesempatan ini, Sanemi maju langsung menyerang Kokushibo dengan jurus pertama tebasan debu iblis. Namun serangan tersebut pun berhasil dihindari oleh Kokushibo dengan melompat ke belakang. Tetapi setelah serangan tersebut dengan seksama, Sanemi dan Gyome dengan cepat kembali menyerang Kokushibo, yang mana mereka dengan seksama menyerang Kokushibo dengan serangan gabungan milik mereka, yang mana sambil melompat menyerang Kokushibo di sini, Sanemi pun melapisi serangan senjata milik Gyome dengan teknik serangan pernafasan anginnya. Namun walaupun mereka menyerang Kokushibo dengan teknik gabungannya itu, di sini
Kokushibo pun masih bisa menangkis serangannya tersebut, sehingga hanya bajunya saja yang tercabik-cabik hingga hancur. Mereka berdua langsung berencana untuk bersiap terus-menerus menyerang kembali Kokushibo hingga sampai mereka menebas lehernya. Kokushibo berkata kalau ini sudah cukup baginya untuk serius. Tiba-tiba Sanemi dan Gyomei yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Kokushibo pun langsung berdarah dan terkena luka tebasan-tebasan hampir di seluruh tubuhnya. Gyomei merasa terkejut dan juga bertanya-tanya asal-usul serangannya tadi. Apakah Kokushibo menemukan celah pada serangan mereka berdua sebelumnya? Sehingga hal itu membuat Gyomei penasaran tentang apa yang telah Kokushibo lakukan kepada mereka. Dan tiba-tiba Kokushibo mengangkat pedangnya yang sudah berevolusi dan mengatakan kalau mereka berdua telah menghancurkan kimononya dan menganggap kalau mereka berdua bahkan tidak akan bisa membunuh seorang bayi dengan serangan gabungan tadi. Dengan serius Kokushibo mengatakan setelah dirinya membunuh mereka, maka perlawanan dari pemburu iblis yang lainnya tidak akan ada gunanya di sini. Setelah terkena serangan dari Kokushibo, bahkan hingga 2 jari Sanemi terputus. Sanemi merasa menyesal karena dirinya tidak sempat bereaksi dari serangan Kokushibo tersebut. Sanemi mengatakan bahwa jika saat Gyomei tidak mengubah arah lintasan rantainya, maka Sanemi merasa kalau dirinya tidak hanya akan kehilangan jarinya, tetapi kedua tangannya sekaligus. Dan kalau gerakannya mulai melambat karena semua luka-lukanya ini, dan merasa jika dirinya terus begini, maka dirinya hanya akan menjadi beban. Sanemi merasa kalau teknik darah spesial miliknya yang memabukkan iblis tidak bekerja sama sekali. Akan tetapi Sanemi merasa kalau Kokushibo sudah berbeda. Merasa Kokushibo si monster itu bisa mengayunkan pedang super besarnya dengan begitu cepat, sehingga hal itu membuat dirinya berpikir apakah dirinya bisa menghindari serangan selanjutnya dari Kokushibo, dan apakah dirinya bisa mendekatinya untuk menyerang. Di saat yang sama burung gagak melihat pertarungan tersebut pun terbang di atas area pertarungan dengan menggunakan kertas jimat di markas baru pemburu iblis. Salah satu adiknya dari Kirya Ubuyashiki merasa khawatir saat melihat pertarungan Kokushibo, sehingga hal itu membuatnya meminta kepada kakaknya, yaitu Kirya Ubuyashiki, untuk membiarkan dirinya mengirim Hashira yang lainnya ke lokasi Kokushibo, yaitu dengan mengirim Giyu dan Tanjiro. Namun sayangnya Kirya tidak mengizinkan hal tersebut kalau Giyu dan Tanjiro akan menuju ke tempat Muzan. Sedangkan untuk pertarungan iblis bulan atas pertama, Kirya merasa ragu jika Gomei, Sanemi, Muichiro dan Genya akan dikalahkan darinya. Shin pun kembali ke pertarungan Kokushibo. Di sini Kokushibo langsung mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-7 cermin jahat kejayaan bulan. Serangan tersebut membuat Sanemi dan Gyomei terkejut. Kokushibo melemparkan beberapa tebasan dan sabit kecilnya, namun mereka berdua berhasil menangkis serangan tebasan tersebut. Namun Gyomei pun terkejut akan serangan Kokushibo yang dapat menggandakan serangannya secara bersamaan dari jarak jauh dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, Kokushibo mengeluarkan serangan raksasa beserta sabit-sabit kecilnya ke arah mereka berdua, sehingga Sanemi yang berusaha menangkisnya tetap terkena luka sayatan di kakinya, serta Gyomei berusaha dengan sekuat tenaga untuk menangkis serangannya. Setelah Sanemi berhasil menangkis serangan tersebut, dia merasa kalau dirinya sekarang tidak bisa mendekat untuk mengincar lehernya karena Kokushibo terlalu cepat menyerang. Dan sekarang Sanemi merasa kalau Kokushibo telah membuat dirinya untuk mengerahkan segala kekuatannya hanya untuk menghindari serangannya tersebut. Di sini dengan cepat Kokushibo kembali menyerang mereka lagi dengan menggunakan teknik pernafasan bulan jurus ke-9 rembulan yang turun ke permukaan bulan tanpa batas, yang mana Kokushibo melemparkan beberapa tebasan-tebasan bulan beserta sabit kecilnya secara menyilang ke arah Sanemi dan Gyomei. Di sisi lain, saat Sanemi mencoba menghindari serangan tersebut, tiba-tiba punggungnya langsung tertebas sehingga membuat Gyomei khawatir.
khawatir. Sanemi yang sudah tidak berdaya mengatakan kepada Gomei untuk menghiraukannya. Dan pada saat itu Kokushibo menyerang mereka menggunakan teknik jurus ke-10 alat penggal tajam tebasan bulan sabit, yang mana Kokushibo melemparkan tebasan rembulan melingkar yang bergerigi ke arah mereka berdua. Sanemi yang semakin parah tidak bisa bergerak menghindari serangan Kokushibo, tetapi saat akan mengenainya dengan cepat, Tokito langsung menolong Sanemi menghindari serangan itu. Sanemi pun terkejut melihat Tokito yang menyelamatkannya. Tokito mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Sanemi mati, karena Sanemi juga masih memiliki dua tangan untuk mengayunkan pedangnya. Di sini Genya yang melihat pertarungan itu dari jarak jauh menahan rasa takutnya. Genya bertanya-tanya apakah dirinya bisa berguna. Genya merasa jika Kokushibo kembali menyadari kehadirannya, bukankah dirinya akan ditebas kembali oleh Kokushibo, tapi dirinya tidak ingin kakaknya mati dan dirinya tidak boleh gagal. Kemudian sambil memanggil nama Gyome dan Tokito, Genya melihat pertarungan tersebut dengan menahan rasa takutnya dan terus berandai-andai jika dirinya kuat seperti Hashira lain dan semakin dirinya ingin menyelamatkan kakaknya, maka tubuhnya semakin terasa tegang dan dirinya tidak bisa bergerak dengan baik. Genya merasa kalau dirinya takut tidak berguna dan takut tidak bisa melindungi teman-temannya. Mengapa dirinya begitu lemah sehingga membuat Genya sendiri membenci dirinya karena telah menjadi lemah. Dan karena kebenciannya tersebut, tiba-tiba dia pun langsung teringat ucapan dari Tanjiro, yang mana di sini Tanjiro mengatakan kepada Genya kalau orang lemah adalah orang yang paling memiliki potensi. Seketika Genya pun langsung terdiam. Kemudian dia mengingat flashback saat dirinya berbincang-bincang dengan Tanjiro. Saat pelatihan Hashira, Tanjiro bercerita kepada Genya tentang pertarungannya dengan iblis bulan atas ke-6 dengan mengatakan karena dirinya lemah, dia berhasil mengubah keadaan. Karena musuh hanya bisa waspada kepada musuhnya yang kuat, dan orang lemah tidak akan membuatnya waspada, sehingga orang lemah akan dapat melakukan hal tak terduga untuk menyerang mereka dengan mengandalkan kewaspadaan musuhnya terhadap orang lemah, sehingga situasinya dapat berubah dalam sekejap dan jalan menuju kemenangan akan terbuka. Lalu setelah mengingat perkataan Tanjiro, Genya mulai percaya diri untuk membantu dalam pertarungan. Genya pun mulai mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dari bajunya. Ternyata itu adalah potongan pedang Kokushibo yang sebelumnya patah. Genya terus mendorong dirinya hanya untuk memikirkan bagaimana cara untuk menang, dan dia tidak akan membiarkan kakak guru dan teman-temannya mati. Lalu sambil menahan mulutnya agar tidak memuntahkan pedangnya, dan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya akibat menelan pedang itu, Genya mengatakan kalau alasan dia menyimpan pedang ini adalah andai jika dirinya tertebas lagi, maka dia masih bisa memulihkan dirinya dengan memakan potongan pedang ini. Tetapi karena situasinya sekarang berbeda, maka Genya merasa kalau dirinya sudah tidak peduli lagi dengan rencana tersebut, dan pada akhirnya dirinya pun memakan pedang tersebut untuk menambah kekuatannya. Saat menelan pedang itu, Genya pun langsung merasakan sesuatu. Di sisi lain, Gyomei mengeluarkan teknik pernafasan batu jurus kelima saat Kokushibo menyerangnya untuk menangkis serangan Kokushibo tersebut. Lalu setelah berhasil menangkis jurus ke-6 milik Kokushibo, Gyomei dan Kokushibo dengan cepat langsung kembali mencoba mengeluarkan serangannya. Dan di saat yang sama, saat melancarkan serangan tersebut di sini, Gyomei merasa kalau jurus milik Kokushibo tidak ada habisnya, sehingga hal itu membuat Gyomei bertanya-tanya berapa banyak jurus yang dimiliki Kokushibo. Gyomei melihat Kokushibo menyerangnya. Gyomei merasa kalau kecepatan Kokushibo benar-benar tidak masuk akal. Gyomei merasa terkadang Kokushibo juga menghentikan serangannya sebelum dirinya sampat memulai penyerangannya. Seketika dirinya akan mengeluarkan jurusnya. Kokushibo pun langsung mengetahuinya, sehingga karena hal tersebut Gyomei menganggap hal itu tidak masuk akal. Kokushibo kembali bersiap-siap mencoba menyerang lagi, tapi Gyomei penasaran dengan kekuatan Kokushibo tersebut dan bertanya-tanya apakah kekuatan yang dimiliki Kokushibo adalah semacam kemampuan super
supranaturalnya. Di sini Igomei melompat menghindari serangan tersebut. Dia pun langsung mendorong dirinya untuk mencoba menajamkan inderanya untuk menemukan kebenaran di balik serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Kokushibo. Lalu saat Gyomei berhasil menghindari dari serangan tebasan rembulan tersebut, dia pun mengatakan dalam dirinya, kalau apa yang bisa dilakukan iblis juga pasti bisa dilakukan manusia. Dan dengan teknik pernafasan itu, manusia juga bisa menjadi sekuat iblis. Selain itu, Gyomei juga merasa kalau matanya yang tidak bisa melihat ini bisa memahami keadaan sesungguhnya dari dunia dan menganggap matanya tidak akan bisa dibohongi. Gyomei pun terus mendorong dirinya untuk melebarkan pandangannya agar lebih jauh lagi hingga mencapai batasnya. Dan di waktu yang bersamaan Kokushibo pun sedang melancarkan serangan kepada mereka bertiga. Akan tetapi serangan Kokushibo berhasil dihindari oleh mereka. Gyomei berlari mencoba menyerang saat Kokushibo melemparkan tebasan rembulannya. Hal itu membuat Gyomei mundur untuk menghindari serangannya. Dengan tiba-tiba Gyomei dapat melihat otot tulang dan organ tubuh Kokushibo. Dia pun terkejut dan bertanya-tanya tentang penglihatannya. Dirinya menyadari penglihatan tembus pandangnya. Gyomei merasa kalau dirinya bisa merasakan denyut nadi milik Kokushibo dan organ-organnya dengan jelas. Saat Kokushibo menyerang mereka bertiga secara terus-menerus, Tokito berusaha berlari mendekati Kokushibo agar masuk ke dalam jarak serangannya. Akan tetapi Kokushibo terus-terusan menyerang mereka bertiga dengan tebasan rembulannya. Di sini Tokito mengatakan kalau dirinya hanya butuh sebuah celah, walau hanya sedetik, dan jika dirinya bisa memperlambat serangannya, walau hanya sedikit, maka dirinya merasa jika Gyomei dan Sanemi pasti bisa menebas leher Kokushibo tersebut. Tokito pun mengatakan lagi dalam dirinya kalau dia sudah kehilangan banyak darah gara-gara tangannya yang terpotong dan merasa kalau dirinya hampir tidak punya waktu lagi kalau selama dirinya masih bisa bergerak dan selama dirinya masih bisa berguna, maka dia harus bisa melakukan sesuatu. Gyomei berteriak memberitahu Sanemi untuk segera bergerak menyerang, dan kemudian setelah mereka bertiga berhasil menghindari serangan Kokushibo, mereka pun langsung berlari maju ke arah Kokushibo untuk mendekat. Dan saat Tokito menyadari Sanemi dan Gyomei, dia merasa kalau mereka berdua mengerti niatnya. Di sini Kokushibo pun mengatakan dalam dirinya walaupun mereka bergerak bersama, pedangnya akan tetap bisa menebas kedua arah sekaligus dan merasa kalau dirinya bisa memotong mereka bertiga dalam sekali. Serang dengan cepat, Kokushibo pun langsung mengayunkan pedangnya dengan mengeluarkan jurus ke-14 bencana, Bulan Sabit Tenjin, yang mana Kokushibo melemparkan tebasan-tebasan rembulan raksasa ke arah Sanemi, Tokito, dan Gyomei secara bersamaan. Tetapi mereka bertiga terus berusaha menghindari serangannya. Lalu di sini Tokito berusaha sekuat tenaganya, terus mendorong dirinya untuk menerobos masuk ke arah Kokushibo, seperti yang sedang dilakukan Sanemi saat ini. Di sisi lain Gyomei hampir mendekatinya saat Kokushibo akan mengayunkan serangan berikutnya. Dengan cepat Gyomei pun langsung melemparkan kalung bola besi tasbihnya ke tangan Kokushibo untuk menghentikan pergerakan serangannya. Kokushibo terkena serangan tersebut. Dia pun terkejut. Kokushibo yakin kalau Gyomei melempar bola tersebut sambil mengayunkan rantai untuk menyerang dirinya dan bertanya-tanya bagaimana Gyomei bisa menghindar dari penglihatannya. Itu tiba-tiba dari jauh samping Sanemi pun langsung menyerang Kokushibo dengan tebasan debu iblisnya, sehingga serangan tersebut membuat Kokushibo melompat mundur untuk menghindari serangannya. Tetapi ternyata saat dirinya mundur menghindari serangan Sanemi, Kokushibo pun tiba-tiba langsung terkena serangan bola berduri atau gada milik Gyomei, sehingga membuat tangan dan tubuh bagian kanan atasnya hancur. Saat dirinya meregenerasi lukanya, tiba-tiba Tokito muncul dan langsung menusuk perut Kokushibo hingga menembus tubuhnya. Walaupun mengorbankan lehernya dan kaki kanannya yang terputus oleh Kokushibo, Kokushibo menyadari jika dirinya gagal menebas pembuluh darah pada leher Tokito, sehingga tebasan tersebut tidak membuat Tokito modar, hanya membuat leher Tokito terluka. Karena Tokito masih hidup di sini, Kokushibo merasa kalau serangannya tadi hampir bisa dihindari oleh Tokito dan menganggap kalau bola
besi yang dilemparkan kepadanya itu mungkin telah sedikit menghambat serangannya. Kokushibo merasa kalau Tokito dapat melihat dunia tembus pandang sama seperti dirinya, seperti Gyome yang juga bisa melihatnya saat di tengah-tengah pertarungan. Kokushibo merasa kalau Gyome telah mengelabui penglihatannya dan bahkan memanipulasi aliran darahnya sendiri dan mengganggu serangannya. Kejutan datang terus-menerus, tetapi belum ada pedang yang mencapai leher Kokushibo, dan mengatakan kalau sekali dirinya memahami tipuan penglihatan terhadap dirinya, maka trik seperti itu tidak akan berguna lagi baginya. Sambil Gyome dan Sanemi yang mencoba menyerang Kokushibo secara bersama-sama, di sini Kokushibo langsung mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-16. Namun sambil memperlihatkan gennya yang sedang membidik Kokushibo jauh dari arah belakang dengan senapan monsternya. Gennya pun teringat perkataan Tokito saat setelah mengobati dirinya untuk menembak Kokushibo tanpa mempedulikan dirinya. Setelah mengingat semua itu, gennya pun menembak Kokushibo dengan senapan iblis double barrelnya tersebut. Namun Kokushibo dengan cepat mencoba memotong peluru-peluru tersebut, tetapi tetap saja Kokushibo tertembak. Dia pun terkejut saat melihat bekas tembakannya yang membentuk uratan-uratan yang menjalar pada tangannya, dan hal itu membuatnya bertanya-tanya. Kokushibo mengatakan pada saat dirinya mencoba menangkisnya, peluru tersebut berbelok dan bersarang ke tubuhnya seperti makhluk hidup yang bisa bergerak dengan sendirinya. Kokushibo melihat ke arah gennya. Dia kemudian menyadarinya dan terkejut saat melihat senapan gennya yang telah berubah bentuk mirip seperti pedangnya, dan mengira kalau itu seperti kekuatannya. Lalu di sekujur tubuh Kokushibo, tiba-tiba akar pohon pun muncul di seluruh tubuh Kokushibo dan melilitnya bersama Tokito. Saat Kokushibo menyadarinya dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan menduga kalau semua teknik akar pohon yang dilemparkan gennya ini adalah jurus darah iblis. Lalu saat membayangkan gennya yang telah berubah menjadi iblis, Kokushibo menganggap kalau beberapa helai rambut dan potongan pedangnya telah diserap olehnya, yang mana gen Wa telah menyerap sebagian dari diri Kokushibo. Kokushibo yang sedang terjebak di pohon menyadari kalau dirinya akan diserang oleh Gyome dan Sanemi, dan saat dirinya mencoba menyerang balik, Gyome dan Sanemi melayangkan tebasan ke arahnya. Di sini Kokushibo mengatakan dalam dirinya kalau saat ini dia merasakan perasaan gelisah yang terasa dari bagian tengah tubuhnya sampai ke ujung kepalanya, dan juga merasa jika nyawanya sedang terancam karena inti tubuhnya saat ini sedang tidak berdaya. Perasaan gelisah yang dirasakan dari kakinya ini, Kokushibo merasa sangat membencinya, bahkan hingga membuat dirinya teringat akan kenangan 400 tahun lalu. Dan saat di tengah pertempuran tersebut, tiba-tiba Kokushibo mengingat kilas balik dirinya saat 400 tahun yang lalu. Pada malam bulan purnama di sebuah kastil, Kokushibo sedang menatap bulan saat dirinya pergi berjalan. Tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan, yang mana tiba-tiba dari hadapannya melihat sosok Yorichi Sugukuni, sang adiknya yang terlihat sudah sangat tua. Dia pun terkejut. Kemudian saat sedang berhadap-hadapan, Kokushibo mengatakan kalau pada saat ini dirinya bertemu dengan adiknya yang sudah terlihat tua dan rapuh. Kokushibo menjelaskan kalau Yorichi Sugukuni adalah saudara kembarnya dan sudah 60 tahun lamanya sejak dirinya terakhir kali bertemu dengan adiknya, dan menganggap kalau yang tetap menjadi manusia usianya pasti sudah memasuki 80 tahun. Kokushibo pun mengatakan kalau ini sangat mustahil dan bertanya mengapa Yorichi masih hidup, karena Kokushibo yakin kalau sebenarnya semua orang yang memiliki tanda akan mati sebelum menginjak usia 25 tahun, dan mengapa hanya adiknya saja yang masih selamat dari fakta tersebut. Kemudian sambil mengeluar air matanya, Yorichi mengatakan kalau dirinya merasa kasihan kepada kakaknya. Kokushibo pun terkejut mendengarnya. Kokushibo mengatakan kalau makhluk yang jelek dan tua yang dulunya merupakan adiknya mengasihaninya, walaupun dirinya telah dikasihani oleh manusia tua yang dulunya merupakan adiknya, tetapi dirinya tidak marah. Walaupun 60 tahun lalu Yorichi hanyalah pengganggu, tetapi Kokushibo merasa suaranya ketika memanggilnya kakak terdengar parau atau serak. Lalu di sini dia pun menjelaskan lagi kalau dulu adiknya tidak pernah
menunjukkan perasaannya. Jadi ketika Yorichi meneteskan air matanya untuk pertama kali sejak dilahirkan, ada perasaan yang tertahan yang ada di dalam diri Kokushibo saat melihat Yorichi menangis. Hal itu membuat Kokushibo bingung akan kegelisahan yang tak diduganya tersebut. Namun Kokushibo mengatakan kalau dirinya harus membunuh bagian dari dirinya ini ketika masih menjadi manusia, yang mana itu adalah Yorichi yang sudah tua dan rapuh ini yang sudah melewati kondisi puncaknya. Dan dijelaskan kalau dulu Yorichi merupakan pemburu iblis dan dirinya harus menebas siapapun yang menghunuskan pedang ke arahnya. Kemudian sambil memperlihatkan Yorichi yang memegang pedangnya, Kokushibo merasa kalau emosi yang aneh pada Yorichi tiba-tiba menghilang beberapa saat yang lalu saat Yorichi sedang bersiap-siap mengeluarkan Nichirin atau pedang dengan kuda-kudanya. Tiba-tiba Kokushibo pun merasakan aura yang sangat kuat yang keluar dari adiknya. Saat Kokushibo menyadarinya seolah-olah ada batu yang menekan pundaknya, dan dia juga merasakan kalau tekanan udaranya juga meningkat karena aura intimidasi yang Yorichi keluarkan. Sehingga Kokushibo merasa kalau tidak ada celah dalam kuda-kuda Yorichi tersebut. Dia pun mengatakan kepada Kokushibo untuk bersiap-siap. Dengan cepat tiba-tiba tanpa disadarinya leher Kokushibo pun langsung tertebas oleh Yorichi dengan sangat cepatnya tanpa Kokushibo sadari. Akan tetapi tebasan Yorichi tersebut tidak sampai membuat kepala Kokushibo terpotong, sehingga Kokushibo masih bisa menahan luka di lehernya tersebut dengan tangannya. Sambil merasa terkejut dan kesalnya setelah lehernya tertebas tanpa disadarinya, Kokushibo bertanya-tanya, mengapa Yorichi selalu menjadi orang yang spesial seperti memiliki tanda tetapi mempunyai umur yang panjang. Kokushibo mengatakan kalau Yorichi masih menggunakan kecepatan dan kekuatan yang sama seperti ketika dia masih dalam kondisi primanya. Lalu di sini diperlihatkan Michikatsu dan Yoriki sebelum Michikatsu menjadi Kokushibo. Kokushibo menjelaskan kalau kenangan yang samar-samar pun terlihat kembali, yaitu dendam 60 tahun yang lalu, dan perasaan iri yang ada di dalam dirinya membara sampai ke tulangnya, menganggap kalau Yorichi adalah pengecualian terhadap hukum alam di dunia ini, dan menganggap kalau Yorihi telah hidup dengan menerima anugerah langsung. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan Kokushibo dan Yorichi. Setelah tertebas dengan wajah sangat kesalnya, Kokushibo mengatakan dalam hati kalau dia sangat membenci Yorichi dan ingin membunuhnya. Akan tetapi dirinya sangat yakin kalau serangan berikutnya dari Yorichi akan membuat kepalanya terpenggal. Kokushibo menganggap kalau jurus pedang Yorichi saja mampu memojokkan Muzan, yaitu tuan dari Kokushibo. Bahkan Kokushibo menganggap kalau itu merupakan jurus dewa. Kokushibo bersiap-siap dengan kuda-kudanya sambil melihat Yoriki. Dia berkata kalau dengan perasaan kekalahan dan kegelisahan dirinya merasa seolah tubuhnya akan meledak. Akan tetapi saat dirinya menyadarinya, Yorichi tidak pernah melancarkan serangan berikutnya, dan dengan posisi berdiri, Yorichi pun akhirnya mati karena usianya setelah dirinya bertarung 1 lawan 1, dan merasa sangat marah bahwa kalau saja jika Yorichi mengambil 1 nafas serangan lagi, maka dirinya sudah pasti kalah. Bahkan hingga Kokushibo mempertanyakan dirinya yang telah menjadi iblis untuk memperpanjang hidupnya yang telah terkena dan menanggung serangan tersebut. Kemudian sambil melihat ke arah Yorichi yang sudah meninggal, Kokushibo mengatakan kalau dengan meninggalnya Yorichi maka takkan ada lagi kematian terhormat untuk dirinya, karena pemburu iblis terkuat dalam sejarah telah mati di hadapannya, dan merasa kalau dirinya juga bisa saja kalah. Kemudian masih sambil menampilkan wajahnya yang sangat kesal. Walaupun semua ini terjadi, dirinya tetap memilih untuk tetap menang, bahkan walaupun dirinya telah menjadi iblis. Lalu setelah flashback masa lalu tersebut di sini, Shin pun kembali ke pertarungan Kokushibo melawan para Hashira. Saat dirinya sedang terpojok, Kokushibo kemudian mempertaruhkan
nyawanya dengan amarahnya langsung meraung dengan kencang saat dirinya akan diserang oleh Sanemi dan Gyomei. Kokushibo langsung mencoba membebaskan dirinya dari pohon, berteriak, mengeluarkan tebasan-tebasan sabit dari tubuhnya dan melemparkannya ke segala arah. Karena serangan Kokushibo yang tiba-tiba, Tokito yang masih menahan pedangnya pun ikut terkena tebasan sabit miliknya hingga membuat tubuhnya terpotong menjadi dua pada perutnya. Akan tetapi tetap berusaha sekuat tenaga terus mempertahankan pedangnya yang tertancap pada tubuh Kokushibo. Lalu di sini Gyomei dan Sanemi terus berusaha menghindar dari serangan sabit yang berbahaya. Namun Genya yang berada jauh dari Kokushibo pun juga ikut terkena tebasan sabit milik Kokushibo hingga dirinya terbelah menjadi dua dari kepala hingga pinggangnya. Dengan sangat marah, Kokushibo langsung mengeluarkan bilah-bilah pedang miliknya dari seluruh tubuhnya sambil memperlihatkan Tokito yang terpotong dan bertahan pada pedangnya. Di sini kesadaran Tokito masih belum hilang. Setelah terkena tebasan, dia pun merasa terkejut saat melihat pedang yang keluar dari dalam tubuh Kokushibo. Tokito yakin kalau Kokushibo sama sekali tidak mengayunkan tebasannya, akan tetapi dia menyerang para Hashira dan yang lainnya hanya dengan mengandalkan sejumlah pedang yang tumbuh dari tubuhnya. Saat dirinya sedang sekarat, dia merasa Kokushibo berhasil dipojokkan, tetapi karena kekuatan yang luar biasa tersebut, pada akhirnya serangan mereka gagal dan Tokito juga merasa kalau jika dirinya mati, akan tiba saatnya dirinya, dan bagaimana bisa dirinya akan menolong orang-orang yang lainnya. Di sisi lain, saat Genya terkena serangan Kokushibo dengan luka yang sangat parah, Genya mengatakan kalau dia pasti akan melindungi semuanya. Setelah Gyomei dan Sanemi berhasil menghindari serangan tebasan sabit milik Kokushibo, mereka berdua mencoba menyerang Kokushibo kembali. Namun Tokito yang masih sadar dengan paniknya mengatakan dalam dirinya bahwa dia merasa Gyomei dan Sanemi pasti akan bertarung sampai. Walaupun begitu, Tokito merasa kalau dirinya akan tetap berusaha agar dirinya tidak boleh membiarkan Gyomei dan Sanemi mati, karena dirinya dan yang lainnya masih harus mengalahkan Muzan dan harus melindungi Sanemi dan Gyomei demi semua orang. Setelah mengatakan hal itu, Tokito melihat Kokushibo akan melancarkan serangannya. Tokito merasa kalau dirinya harus melakukan sesuatu sebelum Kokushibo berhasil melayangkan serangannya sebelum dirinya mati, dan dengan cepat Tokito langsung menggenggam erat pedangnya sehingga hal itu tiba-tiba membuat pedang tersebut berubah menjadi berwarna merah dan membuat Kokushibo terkejut. Dia pun merasakan sesuatu pada tubuhnya, bahkan hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kokushibo merasa kalau tubuhnya mengeras dan hal itu membuat rasanya sangat sakit, bahkan bagaikan bagian dalam tubuhnya terbakar. Di sini dengan cepat Sanemi pun langsung menebas leher Kokushibo. Namun Sanemi merasakan leher Kokushibo sangatlah keras, bahkan serangan tebasannya hanya memberikan luka goresan saja. Dan di tempat Genya mengatakan kalau peluru yang ditembakkan sebelumnya masih ada dan peluru daging tersebut masih bersarang di tubuh Kokushibo. Dan Genya juga merasa kalau Kokushibo sangat fokus pada serangan para Hashira sehingga membuat dirinya melupakan dia. Karena hal tersebut, dengan kesempatan yang ada sambil tergeletak dengan luka parahnya, Genya langsung mengaktifkan peluru daging yang tertanam dalam tubuh Kokushibo sambil menjulurkan tangannya yang terpotong dan melihat Kokushibo yang terus bertarung dengan Hashira sambil mengeluarkan tebasan sabitnya. Di sini Genya pun langsung mengaktifkan jurus darah iblisnya sehingga peluru yang tertanam dalam tubuh Kokushibo pun langsung menyebarkan akar ke dalam tubuh Kokushibo dan menimbulkan pohon pada punggungnya. Saat Kokushibo menyadarinya, Kokushibo merasa kesal terhadap Genya karena tubuhnya kembali berakar dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kokushibo pun mencoba menghabisi Genya yang sudah terbelah dua. Namun sayangnya Kokushibo merasa kalau serangannya tidak mau keluar, dan di saat yang sama tiba-tiba Gyomei langsung melemparkan gada atau bola berdurinya ke arah leher belakang Kokushibo. Namun saat dirinya terkena serangan di lehernya,
Akhirnya, Kokushibo berusaha menahan serangan Nichirin Gada milik Gyome, bahkan hingga membuat leher belakangnya terbakar dan mengeluarkan asap. Gyome menyadari kalau leher Kokushibo sangat kuat. Gyome berinisiatif untuk melancarkan serangannya kembali. Gyome melemparkan kapaknya dari bawah, dan saat kapak tersebut hampir mengenai lehernya, dengan cepat Kokushibo menahan serangan kapak tersebut dengan pedangnya. Kokushibo bertanya-tanya, apakah pohon yang tumbuh di dalam dirinya membuatnya tidak bisa mengeluarkan jurus. Kokushibo merasa yakin kalau batang atau akar yang ada di dalam tubuhnya bertumbuh dengan menghisap darahnya, dan pedang merah tersebut juga membuat tubuhnya merasakan sakit dan kaku. Kokushibo sadar kalau pedang merah tersebut sama seperti yang dimiliki adiknya Yorichi, dan seketika Kokushibo pun mulai kembali melihat kilas balik dirinya saat dia masih menjadi anggota pemburu iblis di masa lalu. Di masa lalu tersebut, Kokushibo atau Michikatsu mengatakan kepada Yoriki bahwa saat ini tidak ada yang bisa menandingi para pemburu iblis, dan mencoba mewariskan jurus pernafasan akan percuma saja, dan itu akan membuat jurus yang sudah mereka kuasai malah akan menghilang. Namun di sini Yorichi meyakinkannya bahwa mereka atau dirinya hanyalah orang-orang yang mengisi sejarah umat manusia. Bahkan ada kemungkinan akan ada mereka yang sedang lahir generasi masa depan yang akan melampauinya dan menemukan jalan yang sama yang dilaluinya, sehingga yang lainnya bisa beristirahat dengan tenang, dan menyuruh Michikatsu untuk tidak ada yang perlu ditakutkan. Lalu setelah Kokushibo sadar dari kilas balik tersebut, di sisi lain dengan cepat Sanemi pun langsung melompat dan memukul serta mendorong gada yang menyerang leher belakang Kokushibo dengan pedangnya, sehingga dari benturan Nichirin tersebut senjata Gyome dan Sanemi pun langsung berubah memerah seperti milik Tokito, dan Sanemi pun dengan sekuat tenaganya langsung mendorong dan menekan gada milik Gomei tersebut, sehingga hal itu pun membuat leher Kokushibo terpotong dan kepala Kokushibo pun hancur karena terdorong ke lantai oleh gada milik Gyomei beserta dorongan pedang dari Sanemi. Kokushibo pun teringat saat melihat Yorichi tersenyum. Dirinya merasa tidak nyaman dan masih sambil melihat Yorichi setelah berbicara dengannya. Michikatsu mengatakan kalau ketika dirinya membahas tentang tidak adanya orang yang menjadi penerus jurus pernafasan mereka, Michikatsu merasa kalau Yorichi dengan ekspresi optimis aneh yang ditunjukkannya tiba-tiba tersenyum sendiri, dan sambil merasa gelisah saat melihat Yorichi, Michikatsu juga mengatakan kalau generasi mereka saja sudah sangat hebat, dan Michikatsu juga sangat bangga akan hal itu. Bahkan menurutnya bagi orang sepertinya yang memiliki harga diri tinggi, dirinya merasa jengkel dan muak. Lalu setelah kilas balik tersebut, sambil memperlihatkan kembali pertarungan saat Kokushibo terpojok, Kokushibo mempertanyakan dalam dirinya apa yang terlihat lucu bagi Yoriki, sambil memperlihatkan Tokito yang terus mempertahankan tusukan pedangnya, Genya yang mengeluarkan jurus darah iblisnya, dan Gyomei serta Sanemi yang terus menyerangnya. Di sini Kokushibo mengatakan dalam dirinya bahwa mereka tidak melepaskan pedangnya walaupun sudah terbelah. Mereka juga menggunakan jurus darah iblisnya walaupun mereka adalah manusia, dan mereka juga tidak berdarah walaupun sudah ditebas berkali-kali. Mereka terus tumbuh dan melampaui batasnya dengan kecepatan yang dapat menyaingi iblis. Lalu panel ini memperlihatkan 3 senjata Nichirin milik Gyome, Sanemi, dan Tokito. Kokushibo mengatakan mereka tidak berlatih pernafasan matahari, namun pedang mereka dapat berubah menjadi merah, sambil memperlihatkan kepala Kokushibo yang terpenggal. Kokushibo bertanya-tanya tentang maksud Yorichi sebelumnya. Ketika Yorichi membayangkan masa depan yang seperti dimaksudnya, maka apa yang akan membuatnya tersenyum ketika dirinya memikirkan itu sebagai kekalahan Kokushibo? Merasa kalau darah di dalam dirinya merasa menjadi panas, dan kemudian Kokushibo pun mendorong dirinya dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan kalah lagi walaupun kepalanya sudah terpenggal sekalipun. Setelah Gyome berhasil menghancurkan kepala Kokushibo, di sini Kokushibo pun langsung menghentikan pendarahannya, dan saat Gyome menyadari hal itu, dia pun langsung berteriak kepada Sanemi untuk terus menyuruhnya menyerang dan melumpuhkan
menyembuhkannya. Gyome memberitahu Sanemi kalau Tokito dan Genya telah mempertaruhkan nyawanya dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan perjuangannya. Sambil mengeluarkan air mata, Sanemi dengan kesalnya dan dengan semangatnya berteriak mengatakan kalau dirinya akan menebas Kokushibo hingga berkeping-keping sampai tak bersisa. Sanemi pun menyerang Kokushibo dengan teknik pernafasan angin jurus ke-8, tebasan badai besar, sehingga melukai tubuh Kokushibo. Gyome juga menyerang Kokushibo dengan menggunakan teknik pernafasan batu jurus ke-5, roda batu penghakiman. Saat Gyome menyerangnya, serangan tersebut dapat dihindari oleh Kokushibo yang telah kehilangan kepalanya. Kokushibo memutuskan tangan Tokito dengan tangannya sendiri saat Tokito telah kehilangan nyawanya. Kokushibo tanpa kepala berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan Nichirin milik Tokito yang menancap di tubuhnya. Dengan cepat Gyome dan Sanemi langsung kembali menyerang Kokushibo. Dan saat mereka berdua menyerang, di sini Kokushibo mengatakan kalau saat ini darahnya tidak hancur karena itu dirinya masih bisa beregenerasi, dan jika dirinya bisa melepaskan Nichiri, itu Kokushibo merasa kalau dirinya akan bisa tetap hidup. Lalu sambil memperlihatkan Tokito yang sudah tak bernyawa dan Genya yang sekarat, Kokushibo mengatakan bahwa saat ini Tokito telah mati dan efek dari pedang serta jurus darah iblisnya sebentar lagi akan menghilang. Kokushibo meregenerasikan kepalanya. Setelah melepaskan Nichirin milik Tokito dari tubuhnya, Kokushibo berkata kalau dirinya akan menaklukkan kematian dengan kepala terpenggal. Kemudian setelah itu saat Gyome dan Sanemi menyerangnya, tiba-tiba serangan mereka pun gagal kembali. Kokushibo berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat saat sedang meregenerasikan kepalanya. Lalu saat setelah Kokushibo selesai meregenerasikan kepalanya, tiba-tiba Kokushibo pun berada di belakang Gyome dan Sanemi. Ternyata Kokushibo telah meregenerasikan tubuh dan kepalanya menjadi terlihat seperti monster iblis yang sangat mengerikan dengan beberapa kaki serangga dan tentakel berduri di tubuhnya. Gyome terus memberitahu Sanemi untuk terus menyerang karena Gyome merasa kalau Kokushibo pasti melemah setelah kehilangan kepalanya. Setelah Kokushibo berubah menjadi iblis, Gyome mengatakan kalau Kokushibo tidak bisa beregenerasi secepat Muzan dan terus berkata untuk memenggal kepalanya. Walaupun harus berkali-kali, Kokushibo pun berkata dalam dirinya kalau dia sudah melampauinya dan menganggap kalau sekarang dirinya tidak takut akan serangan apapun karena saat ini hanya cahaya mataharilah yang bisa membuatnya takut.
Cerita dimulai saat Genya merasakan tubuhnya mulai tersambung kembali dan luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Genya mengatakan kalau semua ini karena beberapa helai rambut saja. Genya merasa kalau ini adalah bukti jika darah iblis bulan atas ke-1 begitu murni. Genya merasa kalau darahnya mengalir lebih cepat dari biasanya sehingga dirinya merasa sehat dan tidak terkalahkan. Di sini Genya berkata kalau masih ada lagi potongan dari pedang Kokushibo yang patah, dan Genya yakin jika dirinya memakan potongan pedang tersebut, maka Genya merasa kalau dirinya akan semakin kuat. Namun saat di tengah perkataan tersebut, tiba-tiba Genya pun merasa terganggu oleh munculnya kembali suara-suara yang muncul di dalam pikirannya. Dan sambil membayangkan seseorang yang berbentuk bayangan, di sini Genya mendengar orang tersebut mengatakan kepada Kokushibo yang mana dia bertanya kepadanya, sudah berapa banyak Hashira yang sudah dibunuhnya saat ini, dan menyuruhnya untuk jangan membiarkan mereka mendekatinya. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Genya pun langsung terkejut, dan saat sadar dengan suara tersebut, Genya merasa kalau itu adalah suara dari Muzan sang Raja Iblis. Genya pun berkata dalam dirinya, kalau penyatuan dengan darah iblis pada dirinya terus berkembang, bahkan sampai-sampai dirinya bisa mendengar suara Muzan, apa yang telah terjadi kepada tubuhnya tersebut. Kemudian di sisi lain, di area pertempuran Kokushibo pun sudah mulai bertarung melawan Sanemi dan Gyome. Di sini Kokushibo telah menganalisa pertarungannya dengan Hashira batu dan angin. Dia mulai paham kalau kemungkinan mereka berdua adalah Hashira yang terkuat di antara Hashira-Hashira yang lainnya, terutama Gome. Di saat yang sama, sambil melihat Gome yang menyerangnya, Kokushibo mengatakan walaupun Gyome buta, tetapi dia begitu berbakat, yang mana Kokushibo merasa melalui gema suara rantainya Gyome bisa merasakan ruang dan pergerakan di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, sehingga Kokushibo pun masih sulit menerima fakta jika Gyome begitu sangat hebat dengan matanya yang buta. Tetapi itu tetaplah kenyataan baginya. Kokushibo melihat ke arah Sanemi yang mulai menyerangnya dengan tebasan pernafasan angin. Kokushibo merasa untuk menghadapi Sanemi dirinya hanya perlu menghancurkan pedangnya. Kemudian Kokushibo pun langsung menyerang bagian bilah samping pedang Sanemi menggunakan bagian atas bilahnya dengan menghantamnya dari bawah ke atas. Saat melakukan hal tersebut, Kokushibo merasa kalau sebuah katana akan mudah patah saat menerima serangan di bagian sisi bilahnya. Akan tetapi saat Kokushibo melakukan hal tersebut kepada pedang Sanemi di sini, dengan cepat Sanemi pun sadar akan hal itu, dan dengan kekuatannya dengan cepat Sanemi pun langsung meluruskan kembali pedangnya secara vertikal, dan kemudian sekuat tenaga langsung membalas hantaman pedang Kokushibo dengan menekan pedang Kokushibo menggunakan pedangnya ke lantai, bahkan hingga lantainya pun hancur akibat dorongan dari pedang tenaga Sanemi. Kokushibo terkejut akan kecepatan Sanemi dalam meluruskan pedangnya kembali. Kokushibo merasa kalau refleks yang dimiliki Sanemi semakin berkembang. Setelah Kokushibo menarik pedangnya kembali, Sanemi dan Gyome kembali berusaha menyerangnya. Sayangnya serangan mereka berdua berhasil dihindari oleh Kokushibo. Walaupun Sanemi dan Gyome gagal menyerangnya, mereka pun tetap dapat membuat sedikit rambut Kokushibo terputus. Kokushibo mengatakan dalam hatinya kalau memiliki tanda atau tidak, seseorang yang menerima serangan fatal seperti Sanemi seharusnya tidak bisa bertarung lagi. Mengapa kecepatan dan akurasinya juga ikut meningkat? Saat Kokushibo sedang berlari, tiba-tiba dengan cepat Gyome langsung mengayunkan kampaknya ke arah kepala Kokushibo. Kokushibo mencoba menghindari serangan tersebut dengan menggeser kepalanya ke samping. Telinganya pun terpotong oleh serangan kapak milik Gyome. Tidak membuang kesempatan ini, Sanemi maju langsung menyerang Kokushibo dengan jurus pertama tebasan debu iblis. Namun serangan tersebut pun berhasil dihindari oleh Kokushibo dengan melompat ke belakang. Tetapi setelah serangan tersebut dengan seksama, Sanemi dan Gyome dengan cepat kembali menyerang Kokushibo, yang mana mereka dengan seksama menyerang Kokushibo dengan serangan gabungan milik mereka, yang mana sambil melompat menyerang Kokushibo,
Kokushibo di sini, Sanemi pun melapisi serangan senjata milik Gyomei dengan teknik serangan pernafasan anginnya. Namun walaupun mereka menyerang Kokushibo dengan teknik gabungannya itu, di sini Kokushibo pun masih bisa menangkis serangannya tersebut, sehingga hanya bajunya saja yang tercabik-cabik hingga hancur. Mereka berdua langsung berencana untuk bersiap terus-menerus menyerang kembali Kokushibo hingga sampai mereka menebas lehernya. Kokushibo berkata kalau ini sudah cukup baginya untuk serius. Tiba-tiba Sanemi dan Gyomei yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Kokushibo pun langsung berdarah dan terkena luka tebasan-tebasan hampir di seluruh tubuhnya. Gyomei merasa terkejut dan juga bertanya-tanya asal-usul serangannya tadi. Apakah Kokushibo menemukan celah pada serangan mereka berdua sebelumnya? Sehingga hal itu membuat Gyomei penasaran tentang apa yang telah Kokushibo lakukan kepada mereka. Dan tiba-tiba Kokushibo mengangkat pedangnya yang sudah berevolusi dan mengatakan kalau mereka berdua telah menghancurkan kimononya dan menganggap kalau mereka berdua bahkan tidak akan bisa membunuh seorang bayi dengan serangan gabungan tadi. Dengan serius Kokushibo mengatakan setelah dirinya membunuh mereka, maka perlawanan dari pemburu iblis yang lainnya tidak akan ada gunanya di sini. Setelah terkena serangan dari Kokushibo, bahkan hingga 2 jari Sanemi terputus, Sanemi merasa menyesal karena dirinya tidak sempat bereaksi dari serangan Kokushibo tersebut. Sanemi mengatakan bahwa jika saat Gyomei tidak mengubah arah lintasan rantainya, maka Sanemi merasa kalau dirinya tidak hanya akan kehilangan jarinya, tetapi kedua tangannya sekaligus. Dan kalau gerakannya mulai melambat karena semua luka-lukanya ini, dan merasa jika dirinya terus begini, maka dirinya hanya akan menjadi beban. Sanemi merasa kalau teknik darah spesial miliknya yang memabukkan iblis tidak bekerja sama sekali. Akan tetapi Sanemi merasa kalau Kokushibo sudah berbeda. Merasa Kokushibo si monster itu bisa mengayunkan pedang super besarnya dengan begitu cepat, sehingga hal itu membuat dirinya berpikir apakah dirinya bisa menghindari serangan selanjutnya dari Kokushibo, dan apakah dirinya bisa mendekatinya untuk menyerang. Di saat yang sama burung gagak melihat pertarungan tersebut pun terbang di atas area pertarungan dengan menggunakan kertas jimat di markas baru pemburu iblis. Salah satu adiknya dari Kirya Ubuyashiki merasa khawatir saat melihat pertarungan Kokushibo, sehingga hal itu membuatnya meminta kepada kakaknya, yaitu Kirya Ubuyashiki, untuk membiarkan dirinya mengirim Hashira yang lainnya ke lokasi Kokushibo, yaitu dengan mengirim Giyu dan Tanjiro. Namun sayangnya Kirya tidak mengizinkan hal tersebut kalau Giyu dan Tanjiro akan menuju ke tempat Muzan. Sedangkan untuk pertarungan iblis bulan atas pertama, Kirya merasa ragu jika Gomei, Sanemi, Muichiro dan Genya akan dikalahkan darinya. Shin pun kembali ke pertarungan Kokushibo. Di sini Kokushibo langsung mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-7 cermin jahat kejayaan bulan. Serangan tersebut membuat Sanemi dan Gyomei terkejut. Kokushibo melemparkan beberapa tebasan dan sabit kecilnya, namun mereka berdua berhasil menangkis serangan tebasan tersebut. Namun Gyomei pun terkejut akan serangan Kokushibo yang dapat menggandakan serangannya secara bersamaan dari jarak jauh dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, Kokushibo mengeluarkan serangan raksasa beserta sabit-sabit kecilnya ke arah mereka berdua, sehingga Sanemi yang berusaha menangkisnya tetap terkena luka sayatan di kakinya, serta Gyomei berusaha dengan sekuat tenaga untuk menangkis serangannya. Setelah Sanemi berhasil menangkis serangan tersebut, dia merasa kalau dirinya sekarang tidak bisa mendekat untuk mengincar lehernya karena Kokushibo terlalu cepat menyerang. Dan sekarang Sanemi merasa kalau Kokushibo telah membuat dirinya untuk mengerahkan segala kekuatannya hanya untuk menghindari serangannya tersebut. Di sini dengan cepat Kokushibo kembali menyerang mereka lagi dengan menggunakan teknik pernafasan bulan jurus ke-9 rembulan yang turun ke permukaan bulan tanpa batas, yang mana Kokushibo melemparkan beberapa tebasan-tebasan bulan beserta sabit kecilnya secara menyilang ke arah Sanemi dan Gyomei. Di sisi lain, saat Sanemi mencoba menghindari serangan tersebut, tiba-tiba punggungnya langsung tertebas sehingga membuat Gyomei khawatir. Sanemi yang sudah tidak berdaya mengatakan kepada Gomei untuk menghiraukannya, dan pada saat itu Kokushibo menyerang mereka menggunakan teknik jurus ke-10 alat penggal tajam tebasan bulan sabit, yang mana Kokushibo melemparkan tebasan rembulan
pukulan melingkar yang bergerigi ke arah mereka berdua, Sanemi yang semakin parah tidak bisa bergerak menghindari serangan Kokushibo. Tetapi saat akan mengenainya dengan cepat, Tokito langsung menolong Sanemi menghindari serangan itu. Sanemi pun terkejut melihat Tokito yang menyelamatkannya. Tokito mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Sanemi mati karena Sanemi juga masih memiliki dua tangan untuk mengayunkan pedangnya. Di sini Genya yang melihat pertarungan itu dari jarak jauh menahan rasa takutnya. Genya bertanya-tanya apakah dirinya bisa berguna. Genya merasa jika Kokushibo kembali menyadari kehadirannya, bukankah dirinya akan ditebas kembali oleh Kokushibo. Tapi dirinya tidak ingin kakaknya mati dan dirinya tidak boleh gagal. Kemudian sambil memanggil nama Gyome dan Tokito, Genya melihat pertarungan tersebut dengan menahan rasa takutnya dan terus berandai-andai jika dirinya kuat seperti Hashira lain dan semakin dirinya ingin menyelamatkan kakaknya, maka tubuhnya semakin terasa tegang dan dirinya tidak bisa bergerak dengan baik. Genya merasa kalau dirinya takut tidak berguna dan takut tidak bisa melindungi teman-temannya. Mengapa dirinya begitu lemah sehingga membuat Genya sendiri membenci dirinya karena telah menjadi lemah. Dan karena kebenciannya tersebut, tiba-tiba dia pun langsung teringat ucapan dari Tanjiro, yang mana di sini Tanjiro mengatakan kepada Genya kalau orang lemah adalah orang yang paling memiliki potensi. Seketika Genya pun langsung terdiam. Kemudian dia mengingat flashback saat dirinya berbincang-bincang dengan Tanjiro. Saat pelatihan Hashira, Tanjiro bercerita kepada Genya tentang pertarungannya dengan iblis bulan atas ke-6 dengan mengatakan karena dirinya lemah, dia berhasil mengubah keadaan. Karena musuh hanya bisa waspada kepada musuhnya yang kuat dan orang lemah tidak akan membuatnya waspada, sehingga orang lemah akan dapat melakukan hal tak terduga untuk menyerang mereka dengan mengandalkan kewaspadaan musuhnya terhadap orang lemah, sehingga situasinya dapat berubah dalam sekejap dan jalan menuju kemenangan akan terbuka. Lalu setelah mengingat perkataan Tanjiro, Genya mulai percaya diri untuk membantu dalam pertarungan. Genya pun mulai mengeluarkan sesuatu yang dibungkus dari bajunya. Ternyata itu adalah potongan pedang Kokushibo yang sebelumnya patah. Genya terus mendorong dirinya hanya untuk memikirkan bagaimana cara untuk menang, dan dia tidak akan membiarkan kakak guru dan teman-temannya mati. Lalu sambil menahan mulutnya agar tidak memuntahkan pedangnya dan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya akibat menelan pedang itu, Genya mengatakan kalau alasan dia menyimpan pedang ini adalah andai jika dirinya tertebas lagi, maka dia masih bisa memulihkan dirinya dengan memakan potongan pedang ini. Tetapi karena situasinya sekarang berbeda, maka Genya merasa kalau dirinya sudah tidak peduli lagi dengan rencana tersebut, dan pada akhirnya dirinya pun memakan pedang tersebut untuk menambah kekuatannya. Saat menelan pedang itu, Genya pun langsung merasakan sesuatu. Di sisi lain, Gyomei mengeluarkan teknik pernafasan batu jurus kelima saat Kokushibo menyerangnya untuk menangkis serangan Kokushibo tersebut. Lalu setelah berhasil menangkis jurus ke-6 milik Kokushibo, Gyomei dan Kokushibo dengan cepat langsung kembali mencoba mengeluarkan serangannya. Dan di saat yang sama, saat melancarkan serangan tersebut di sini, Gyomei merasa kalau jurus milik Kokushibo tidak ada habisnya, sehingga hal itu membuat Gyomei bertanya-tanya berapa banyak jurus yang dimiliki Kokushibo. Gyomei melihat Kokushibo menyerangnya. Gyomei merasa kalau kecepatan Kokushibo benar-benar tidak masuk akal. Gyomei merasa terkadang Kokushibo juga menghentikan serangannya sebelum dirinya sampat memulai penyerangannya. Seketika dirinya akan mengeluarkan jurusnya. Kokushibo pun langsung mengetahuinya, sehingga karena hal tersebut Gyomei menganggap hal itu tidak masuk akal. Kokushibo kembali bersiap-siap mencoba menyerang lagi, tapi Gyomei penasaran dengan kekuatan Kokushibo tersebut dan bertanya-tanya apakah kekuatan yang dimiliki Kokushibo adalah semacam kemampuan supranaturalnya. Di sini Gyomei melompat menghindari serangan tersebut. Dia pun langsung mendorong dirinya untuk mencoba menajamkan inderanya untuk menemukan kebenaran di balik serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Kokushibo.
Lalu saat Gyome berhasil menghindari dari serangan tebasan rembulan tersebut, dia pun mengatakan dalam dirinya, kalau apa yang bisa dilakukan iblis juga pasti bisa dilakukan manusia. Dan dengan teknik pernafasan itu, manusia juga bisa menjadi sekuat iblis. Selain itu, Gyome juga merasa kalau matanya yang tidak bisa melihat ini bisa memahami keadaan sesungguhnya dari dunia dan menganggap matanya tidak akan bisa dibohongi. Gyome pun terus mendorong dirinya untuk melebarkan pandangannya agar lebih jauh lagi hingga mencapai batasnya. Dan di waktu yang bersamaan, Kokushibo pun sedang melancarkan serangan kepada mereka bertiga. Akan tetapi serangan Kokushibo berhasil dihindari oleh mereka. Gyome berlari mencoba menyerang saat Kokushibo melemparkan tebasan rembulannya. Hal itu membuat Gomei mundur untuk menghindari serangannya. Dengan tiba-tiba Gyome dapat melihat otot tulang dan organ tubuh Kokushibo. Dia pun terkejut dan bertanya-tanya tentang penglihatannya. Dirinya menyadari penglihatan tembus pandangnya. Gyome merasa kalau dirinya bisa merasakan denyut nadi milik Kokushibo dan organ-organnya dengan jelas. Saat Kokushibo menyerang mereka bertiga secara terus-menerus, Tokito berusaha berlari mendekati Kokushibo agar masuk ke dalam jarak serangannya. Akan tetapi Kokushibo terus-terusan menyerang mereka bertiga dengan tebasan rembulannya. Di sini Tokito mengatakan kalau dirinya hanya butuh sebuah celah, walau hanya sedetik, dan jika dirinya bisa memperlambat serangannya, walau hanya sedikit, maka dirinya merasa jika Gyome dan Sanemi pasti bisa menebas leher Kokushibo tersebut. Tokito pun mengatakan lagi dalam dirinya kalau dia sudah kehilangan banyak darah gara-gara tangannya yang terpotong dan merasa kalau dirinya hampir tidak punya waktu lagi. Kalau selama dirinya masih bisa bergerak dan selama dirinya masih bisa berguna, maka dia harus bisa melakukan sesuatu. Gyome berteriak memberitahu Sanemi untuk segera bergerak menyerang, dan kemudian setelah mereka bertiga berhasil menghindari serangan Kokushibo, mereka pun langsung berlari maju ke arah Kokushibo untuk mendekat. Dan saat Tokito menyadari Sanemi dan Gyome, dia merasa kalau mereka berdua mengerti niatnya. Di sini Kokushibo pun mengatakan dalam dirinya walaupun mereka bergerak bersama, pedangnya akan tetap bisa menebas kedua arah sekaligus, dan merasa kalau dirinya bisa memotong mereka bertiga dalam sekali. Serang dengan cepat, Kokushibo pun langsung mengayunkan pedangnya dengan mengeluarkan jurus ke-14 bencana, bulan sabit Tenjin, yang mana Kokushibo melemparkan tebasan-tebasan rembulan raksasa ke arah Sanemi, Tokito, dan Gyome secara bersamaan. Tetapi mereka bertiga terus berusaha menghindari serangannya. Lalu di sini Tokito berusaha sekuat tenaganya, terus mendorong dirinya untuk menerobos masuk ke arah Kokushibo, seperti yang sedang dilakukan Sanemi saat ini. Di sisi lain, Gyome hampir mendekatinya saat Kokushibo akan mengayunkan serangan berikutnya. Dengan cepat, Gyome pun langsung melemparkan kalung bola besi tasbihnya ke tangan Kokushibo untuk menghentikan pergerakan serangannya. Kokushibo terkena serangan tersebut. Dia pun terkejut. Kokushibo yakin kalau Gyome melempar bola tersebut sambil mengayunkan rantai untuk menyerang dirinya dan bertanya-tanya bagaimana Gyome bisa menghindar dari penglihatannya. Itu tiba-tiba dari jauh samping Sanemi pun langsung menyerang Kokushibo dengan tebasan debu iblisnya, sehingga serangan tersebut membuat Kokushibo melompat mundur untuk menghindari serangannya. Tetapi ternyata saat dirinya mundur menghindari serangan Sanemi, Kokushibo pun tiba-tiba langsung terkena serangan bola berduri atau gada milik Gyome, sehingga membuat tangan dan tubuh bagian kanan atasnya hancur. Saat dirinya meregenerasi lukanya, tiba-tiba Tokito muncul dan langsung menusuk perut Kokushibo hingga menembus tubuhnya. Walaupun mengorbankan lehernya dan kaki kanannya yang terputus oleh Kokushibo, Kokushibo menyadari jika dirinya gagal menebas pembuluh darah pada leher Tokito, sehingga tebasan tersebut tidak membuat Tokito modar, hanya membuat leher Tokito terluka. Karena Tokito masih hidup di sini, Kokushibo merasa kalau serangannya tadi hampir bisa dihindari oleh Tokito dan menganggap kalau bola besi yang dilemparkan kepadanya itu mungkin telah sedikit menghambat serangannya. Kokushibo merasa kalau Tokito dapat melihat
melihat dunia tembus pandang sama seperti dirinya, seperti Gyome, yang juga bisa melihatnya saat di tengah-tengah pertarungan. Kokushibo merasa kalau Gyome telah mengelabui penglihatannya dan bahkan memanipulasi aliran darahnya sendiri dan mengganggu serangannya. Kejutan datang terus-menerus, tetapi belum ada pedang yang mencapai leher Kokushibo, dan mengatakan kalau sekali dirinya memahami tipuan penglihatan terhadap dirinya, maka trik seperti itu tidak akan berguna lagi baginya. Sambil Gyome dan Sanemi yang mencoba menyerang Kokushibo secara bersama-sama, di sini Kokushibo langsung mengeluarkan teknik pernafasan bulan jurus ke-16. Namun sambil memperlihatkan gennya yang sedang membidik Kokushibo jauh dari arah belakang dengan senapan monsternya. Gennya pun teringat perkataan Tokito saat setelah mengobati dirinya untuk menembak Kokushibo tanpa mempedulikan dirinya. Setelah mengingat semua itu, gennya pun menembak Kokushibo dengan senapan iblis double barrelnya tersebut. Namun Kokushibo dengan cepat mencoba memotong peluru-peluru tersebut, tetapi tetap saja Kokushibo tertembak. Dia pun terkejut saat melihat bekas tembakannya yang membentuk uratan-uratan yang menjalar pada tangannya, dan hal itu membuatnya bertanya-tanya. Kokushibo mengatakan pada saat dirinya mencoba menangkisnya, peluru tersebut berbelok dan bersarang ke tubuhnya seperti makhluk hidup yang bisa bergerak dengan sendirinya. Kokushibo melihat ke arah gennya. Dia kemudian menyadarinya dan terkejut saat melihat senapan gennya yang telah berubah bentuk mirip seperti pedangnya, dan mengira kalau itu seperti kekuatannya. Lalu di sekujur tubuh Kokushibo, tiba-tiba akar pohon pun muncul di seluruh tubuh Kokushibo dan melilitnya bersama Tokito. Saat Kokushibo menyadarinya dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan menduga kalau semua teknik akar pohon yang dilemparkan gennya ini adalah jurus darah iblis. Lalu saat membayangkan gennya yang telah berubah menjadi iblis, Kokushibo menganggap kalau beberapa helai rambut dan potongan pedangnya telah diserap olehnya, yang mana gen Wa telah menyerap sebagian dari diri Kokushibo. Kokushibo yang sedang terjebak di pohon menyadari kalau dirinya akan diserang oleh Gyome dan Sanemi, dan saat dirinya mencoba menyerang balik, Gyome dan Sanemi melayangkan tebasan ke arahnya. Di sini Kokushibo mengatakan dalam dirinya kalau saat ini dia merasakan perasaan gelisah yang terasa dari bagian tengah tubuhnya sampai ke ujung kepalanya, dan juga merasa jika nyawanya sedang terancam karena inti tubuhnya saat ini sedang tidak berdaya. Perasaan gelisah yang dirasakan dari kakinya ini, Kokushibo merasa sangat membencinya, bahkan hingga membuat dirinya teringat akan kenangan 400 tahun lalu. Dan saat di tengah pertempuran tersebut, tiba-tiba Kokushibo mengingat kilas balik dirinya saat 400 tahun yang lalu. Pada malam bulan purnama di sebuah kastil, Kokushibo sedang menatap bulan saat dirinya pergi berjalan. Tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan, yang mana tiba-tiba dari hadapannya melihat sosok Yorichi Sugukuni, sang adiknya yang terlihat sudah sangat tua. Dia pun terkejut. Kemudian saat sedang berhadap-hadapan, Kokushibo mengatakan kalau pada saat ini dirinya bertemu dengan adiknya yang sudah terlihat tua dan rapuh. Kokushibo menjelaskan kalau Yorichi Sugukuni adalah saudara kembarnya dan sudah 60 tahun lamanya sejak dirinya terakhir kali bertemu dengan adiknya, dan menganggap kalau yang tetap menjadi manusia usianya pasti sudah memasuki 80 tahun. Kokushibo pun mengatakan kalau ini sangat mustahil dan bertanya mengapa Yorichi masih hidup, karena Kokushibo yakin kalau sebenarnya semua orang yang memiliki tanda akan mati sebelum menginjak usia 25 tahun, dan mengapa hanya adiknya saja yang masih selamat dari fakta tersebut. Kemudian sambil mengeluar air matanya, Yorichi mengatakan kalau dirinya merasa kasihan kepada kakaknya. Kokushibo pun terkejut mendengarnya. Kokushibo mengatakan kalau makhluk yang jelek dan tua yang dulunya merupakan adiknya mengasihaninya, walaupun dirinya telah
telah dikasihani oleh manusia tua yang dulunya merupakan adiknya. Tetapi dirinya tidak marah. Walaupun 60 tahun lalu Yorichi hanyalah pengganggu, tetapi Kokushibo merasa suaranya ketika memanggilnya kakak terdengar parau atau serak. Lalu di sini dia pun menjelaskan lagi kalau dulu adiknya tidak pernah menunjukkan perasaannya. Jadi ketika Yorichi meneteskan air matanya untuk pertama kali sejak dilahirkan, ada perasaan yang tertahan yang ada di dalam diri Kokushibo saat melihat Yorichi menangis. Hal itu membuat Kokushibo bingung akan kegelisahan yang tak diduganya tersebut. Namun Kokushibo mengatakan kalau dirinya harus membunuh bagian dari dirinya ini ketika masih menjadi manusia, yang mana itu adalah Yorichi yang sudah tua dan rapuh ini yang sudah melewati kondisi puncaknya. Dan dijelaskan kalau dulu Yorichi merupakan pemburu iblis dan dirinya harus menebas siapapun yang menghunuskan pedang ke arahnya. Kemudian sambil memperlihatkan Yorichi yang memegang pedangnya, Kokushibo merasa kalau emosi yang aneh pada Yorichi tiba-tiba menghilang beberapa saat yang lalu. Saat Yorichi sedang bersiap-siap mengeluarkan Nichirin atau pedang dengan kuda-kudanya, tiba-tiba Kokushibo pun merasakan aura yang sangat kuat yang keluar dari adiknya. Saat Kokushibo menyadarinya seolah-olah ada batu yang menekan pundaknya, dan dia juga merasakan kalau tekanan udaranya juga meningkat karena aura intimidasi yang Yorichi keluarkan. Sehingga Kokushibo merasa kalau tidak ada celah dalam kuda-kuda Yorichi tersebut. Dia pun mengatakan kepada Kokushibo untuk bersiap-siap. Dengan cepat tiba-tiba tanpa disadarinya leher Kokushibo pun langsung tertebas oleh Yorichi dengan sangat cepatnya tanpa Kokushibo sadari. Akan tetapi tebasan Yorichi tersebut tidak sampai membuat kepala Kokushibo terpotong, sehingga Kokushibo masih bisa menahan luka di lehernya tersebut dengan tangannya. Sambil merasa terkejut dan kesalnya setelah lehernya tertebas tanpa disadarinya, Kokushibo bertanya-tanya mengapa Yorichi selalu menjadi orang yang spesial seperti memiliki tanda tetapi mempunyai umur yang panjang. Kokushibo mengatakan kalau Yorichi masih menggunakan kecepatan dan kekuatan yang sama seperti ketika dia masih dalam kondisi primanya. Lalu di sini diperlihatkan Michikatsu dan Yoriki sebelum Michikatsu menjadi Kokushibo. Kokushibo menjelaskan kalau kenangan yang samar-samar pun terlihat kembali, yaitu dendam 60 tahun yang lalu, dan perasaan iri yang ada di dalam dirinya membara sampai ke tulangnya, menganggap kalau Yorichi adalah pengecualian terhadap hukum alam di dunia ini, dan menganggap kalau Yorihi telah hidup dengan menerima anugerah langsung. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan Kokushibo dan Yorichi. Setelah tertebas dengan wajah sangat kesalnya, Kokushibo mengatakan dalam hati kalau dia sangat membenci Yorichi dan ingin membunuhnya. Akan tetapi dirinya sangat yakin kalau serangan berikutnya dari Yorichi akan membuat kepalanya terpenggal. Kokushibo menganggap kalau jurus pedang Yorichi saja mampu memojokkan Muzan, yaitu tuan dari Kokushibo. Bahkan Kokushibo menganggap kalau itu merupakan jurus dewa. Kokushibo bersiap-siap dengan kuda-kudanya sambil melihat Yoriki. Dia berkata kalau dengan perasaan kekalahan dan kegelisahan dirinya merasa seolah tubuhnya akan meledak. Akan tetapi saat dirinya menyadarinya, Yorichi tidak pernah melancarkan serangan berikutnya, dan dengan posisi berdiri, Yorichi pun akhirnya mati karena usianya setelah dirinya bertarung 1 lawan 1, dan merasa sangat marah bahwa kalau saja jika Yorichi mengambil 1 nafas serangan lagi, maka dirinya sudah pasti kalah. Bahkan hingga Kokushibo mempertanyakan dirinya yang telah menjadi iblis untuk memperpanjang hidupnya yang telah terkena dan menanggung serangan tersebut. Kemudian sambil melihat ke arah Yorichi yang sudah meninggal, Kokushibo mengatakan kalau dengan meninggalnya Yorichi maka takkan ada lagi kematian terhormat untuk dirinya, karena pemburu iblis terkuat dalam sejarah telah mati di hadapannya, dan merasa kalau dirinya juga bisa saja kalah. Kemudian masih sambil menampilkan wajahnya yang sangat kesal. Walaupun semua ini terjadi, dirinya tetap memilih untuk tetap menang, bahkan walaupun dirinya telah menjadi iblis. Lalu setelah